Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita review ya. Temanya sore ini adalah mencari saham multi-bagger ya di tahun 2023. Ya, kira-kira saham apa saja yang berpeluang untuk menjadi multi-bagger ya. Ini pendapat saya ya teman-teman. Mungkin saja nanti teman-teman punya pendapat yang berbeda. Dan ini bukan rekomendasi untuk beli ya teman-teman. Jadi ini murni pendapat saya ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, semuanya risiko ditanggung teman-teman sendiri. Nah, nanti juga aku jelaskan ya tentang potensinya, kemudian risikonya bagaimana. Yang dimaksud dengan saham multi-bagger itu seperti apa ya? Saham multi-bagger itu kan ada beberapa penjelasan ya. Biasanya itu multi-bagger itu saham yang bisa tumbuh spektakuler ya dibandingkan dengan saham yang lain ya. Misalnya dalam waktu 3 atau 5 tahun itu pertumbuhannya luar biasa ya. Misalnya dari harga di bawah 100 tiba-tiba bisa sampai 1000 atau gimana gitu ya. Berarti bisa 10 kali lipat atau bahkan 20 kali lipat ya. Dan saham itu jelas saham-saham yang fundamentalnya juga cukup bagus. Terus kemudian prospek bisnisnya ke depannya juga lumayan ya. Jadi dalam kondisi ekonomi yang stabil, saham-saham tersebut itu harus mampu memberikan growth yang bagus dan profitnya juga lumayan. Terus kemudian beban hutangnya pun juga tidak terlalu besar, masih lebih rendah dibandingkan dengan ekuitasnya ya. Tapi ada beberapa saham yang mungkin nanti pengecualian ya. Nah, saham yang multi-bagger itu bagaimana ya teman-teman? Mungkin kita bisa lihat dari sektor banking ya. Kalau banking ini kan saham-saham yang sudah eksis seperti ini ya, BRI, BCA, BMRI ini, BNI ini mungkin ya ini pasti bagus ya. Cuman untuk menjadi baggernya belum tentu, karena pertumbuhan bank-bank ini kan sudah gede ya, ibaratnya mau tumbuh besar lagi pun berat ya. Paling capital gainnya pun sekitar mungkin ya 20%-an ya. Nah, kalau kita lihat dari perbankan ini yang bisa kita lihat ya, misalnya apa ya, misalnya BRIS, coba kita lihat BRIS. BRIS ini PBV-nya sudah 2,28 ya, PR-nya 14, jadi sudah cukup besar ya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan bank yang lain, misalnya kayak BCA ini ya, ini sudah 4 kali lipat, PR-nya 26. Kemudian BRI ini 13, 2,4, ini hampir sama dengan BRIS. BNI coba kita lihat, ini PR-nya baru 9, PBV-nya 1,25. Jadi BRI ini cukup lumayan ya. Tapi saya mau perlihatkan dulu saham ini ya. Mungkin teman-teman perlu lihat juga BDMN, coba ya kita lihat BDMN. Nah, ini Bank Danamon ini PBV-nya baru 0,5 ya teman. Jadi berpotensi untuk menjadi 2 kali lipatnya. Cuman harga sahamnya kita lihat ini memang masih naik turun ya. 6 bulan ini pernah tinggi di 3.700, kemudian turun di 2.700, sempat di 4.000 ya 3 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu bahkan sempat 10.000 ya, kemudian turun. Nah, ini secara BBVR 0,59 ya, PR-nya baru 7 ya. Ini termasuk salah satu saham yang berpotensi bagger ya. Terus ada lagi, coba BTN, coba kita lihat. BTN ini ya, ini PBV-nya juga 0,9 nih, masih kecil, dan ini juga berpeluang untuk menjadi besar ya. Cuman harga sahamnya memang turun. Jadi kalau teman-teman masuk ke saham ini itu ya siap-siap every down ya teman-teman. Pada saat harganya turun kita sudah beli. Terus kalau pas rontok gitu ya kita harus stop loss ya, saham-saham seperti ini ya. Tidak bisa dibiarkan. Misalnya 5% stop loss gitu aja. Terus
apa ya, dividennya kita lihat ya, dividennya ada enggak. Kecil ya, kalau saham-saham perbankan tuh dividennya cukup kecil. Apalagi ya, mungkin kita cari-cari ya, BDMN. Mungkin dari sektor yang lain, konsumer, coba kita lihat apakah masih ada akses tuh, berapa itu. PER-nya sudah 17 kali 1,5 ya. Ini enggak masuk. HMSP juga enggak masuk. Coba kita lihat Kino, ini sudah 1, ini udah turun banyak banget ini ya, di 1500-an, dan ini sudah mulai agak naik ya. Tapi ini kita lihat book value-nya sudah 1 ya. Consumer belum menemukan. Construction ya, construction-nya apa ya kira-kira ya, coba INTP, coba kita lihat PER-nya sudah 2. PTPP, nah ini teman-teman, ini PTPP ini cukup menarik ini ya, BBV-nya baru 0,4, PER-nya sudah 23 ya, tapi BBV-nya 0,4, jadi berpeluang juga untuk naik. Kalau kita lihat sahamnya ini sudah naik terus ya, dari pertengahan Januari sampai sekarang ya, udah naik 100 poin. Ini sudah potensi mantul ya, ini saham ini ya. Ini bisa juga untuk mulai dicicil beli ya, kalau mau ini ya, untuk investasi ya. Cuman kalau kita lihat harga sahamnya itu fluktuatif banget ya nih teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus freedom kalau turun ya. Construction nggak begitu. Properti ini ada. Properti tadi aku mencatat ini ya, APLN coba. Nah, APLN ini PBV-nya 0,36 teman-teman. Jadi cukup menarik ya. Ini PBV-nya baru 0,36, masih ada potensi 70% ya naiknya. Tapi ini dia sudah naik dari 138 ya ke 160. Tapi masih di bawahnya tertinggi 3 bulanan. Sempat menyentuh 170 ya tertinggi. Nah, ini kalau 3 tahun fluktuatif, nanti 5 tahun juga fluktuatif ya. Ini APLN ini coba kita lihat, dividennya nggak ada ya teman-teman, dividennya nggak ada. Jadi ini memang agak berisiko nih APLN ini ya. Pepro, coba kita lihat Pepro, wah ini enggak ada. Asri, coba kita lihat. Asri juga ini BBV-nya masih kecil, walaupun PER-nya sudah 23 kali ya. Nah, sahamnya naik turun. 1 tahun ini masih naik ya, 3 tahun naik turun, 5 tahun turun terus ya. Jadi memang resikonya seperti ini teman-teman. Kalau saham-saham yang dengan PBV masih rendah itu biasanya minatnya masih kurang ya. Mungkin ini kaitannya dengan pendapatan ya, dan profitnya ya. Profitnya mungkin berkurang drastis sehingga sahamnya nggak naik ya. Sektor resources ya, ini teman-teman bisa ini ya, saham-saham yang harganya masih murah ya. Ini saham-saham yang ini saham-saham favorit ini memang sekarang PBV-nya sedang turun ya teman-teman ya. Kayak Adaro ini PBV-nya tinggal 1 ya. Ini menarik juga nih karena posisinya udah di bawah ya teman-teman. Kalau mau ambil ini juga berpotensi untuk naik tinggi juga ini. Tapi ini sangat tergantung dengan harga komoditas batubara ya. Kalau saham ini ya, Bumi ya, Bumi ini PBV-nya minus ya. Cuman ini ada potensi untuk ya, equity-nya positif ya. Kalau misalnya ada investor yang masuk kemudian utangnya dilunasin, ini otomatis PBV-nya jadi positif. Yang menarik ini profit. Jadi Bumi ini sudah profit 5 triliun ya teman-teman. Nah, cuman equity-nya ini minus 2 triliun ya. Nah, kalau ada investor lagi yang masuk ini
berapa triliun gitu kan, misalnya 5 triliun ya, ini udah equity-nya sudah positif ini, dan ini berpotensi juga untuk naik ya teman-teman. Kalau misalnya mau ambil Bumi ini bisa juga, dan mungkin ya harus bersabar ya kalau mau mendapatkan cuan yang cukup besar ya, karena ini sahamnya masih naik turun di sekitar 138 sampai 160-an ya, 160-an ya. Terus ini ada juga yang menarik ya, PBRX mungkin ya, Panen Brata ini cukup menarik juga ini 0,33 BBV nya, pernya 5,87, dan sahamnya masih di sekitaran di bawah 100 ya, dan ini naik turun, ini posisinya masih turun ya, sempat naik di tinggi di 85 ya, tapi kemudian turun drastis di 56. Nah, 3 tahun turun terus ya, dari 240 283 terus turun terus. Nah, ini saham-saham seperti ini memang harus kita stop loss ya, kalau misalnya lagi turun ya kita stop loss. Kalau teman-teman mau invest jangka panjang ya sudah, setiap turun nambah muatan, turun nambah muatan. IPS nya juga naik terus. Ini dividennya kecil ya, cuman sekitar berapa ini ya, 2019, 2021, 22 udah nggak ada ya, jadi risikonya itu. Terus apalagi ya, kita lihat, cari coba ERA itu sparenya berapa, ini sudah 1,24 ya, dan ini sudah naik cukup tinggi ERA. Oh iya, ini udah cukup naik tinggi ya, tapi kalau misalnya dia balik ke 600 lumayan ini ERA, tertingginya di 720 ya. Terus ini juga dividennya cukup besar ya. Kalau saham Indi ya, coba kita lihat Indi. Ini saham batubara juga. Ini juga menarik, ini BBV-nya baru 0,7, PER-nya 1,7. Tapi ini pergerakan sahamnya memang sedang turun ya, karena komoditas sedang turun. Terus 1 tahun juga sudah naik, 3 tahun naik, 5 tahun ini naik turun teman-teman. Jadi ini khas saham batu bara ya, komoditas tuh seperti ini ya, naik turun. Jadi ini juga nggak begitu apa ya, mungkin sangat tergantung harga komoditas ya. Tapi ini saham-saham batu bara ini sudah turunnya cukup dalam ya teman-teman. Kalau nanti mau masuk bisa antri buy dulu kalau misalnya di bawah koreksi lagi, nanti sudah mulai spekulasi buy ya. Ini cukup menarik ini, karena harganya sudah turun hampir berapa persen nih ya, 50% lebih ya dari harga tertinggi ya. Kalau misalnya turun di 2000-an atau di bawah 2000 ini menarik ini, karena BBV-nya sudah 0,71 ya. Terus saham apa lagi ya, Nickel itu bisa masuk juga ya, ini Nickel nih ya, Nickel ini BBV-nya, cuman dia BBV-nya sudah tinggi ya, 5,9, cuman harganya masih kecil. Dan kalau ini prospek bisnisnya makin bagus ke depannya, ini bisa aja nanti sahamnya ini naik tinggi ya. Oke ya teman-teman, itu dulu yang bisa aku sampaikan ya, beberapa saham yang mungkin berpotensi naik tinggi ya, dengan melihat BBV-nya, kemudian PER-nya, dan juga prospek ke depannya ya. Teman-teman tetap cari informasi yang lain juga yang bisa jadi untuk mengimbangi ya, karena bisa jadi apa yang aku sampaikan ini salah atau kurang tepat ya. Dan ini disclaimer on juga, ini bukan rekomendasi untuk beli ya, karena semua investasi saham itu sangat berisiko. Teman-teman harus benar-benar mempertimbangkan untuk membeli saham secara dibagi beberapa titik ya, tidak langsung all in ya dalam satu saham, sehingga ketika saham itu dibawa turun kita masih bisa beli lagi ya, sehingga
Ketika saham itu turun kita beli lagi sehingga average harga kita itu turun. Ketika average harga turun, saham itu naik sedikit saja kita sudah profit. Jadi jangan sampai malah ketika saham turun kita malah bingung cut loss. Ketika ada saham hijau kita ikut-ikutan naik, tapi ketika harganya sudah tinggi habis itu turun lagi. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.